Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ana dengar tadi katanya ada jamaah kita yang mau operasi, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah operasinya dan juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ajilan ghaira ajilin. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita sampai pada al-hadis ar-rabi' was samanun. Hadis yang ke-84. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita baca dulu hadis dan syarahnya. Al-hadis ar-rabi' wa samanun, hadis yang ke-84. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang bersama yang dia cintai. Hadis muttafaqun alaih. Anak ulangi terjemahannya. Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, seseorang akan bersama orang yang dia cintai. Hadis muttafaqun alaih. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, hadal hadis fihi al-hathu ala quwwati mahabbatir rusuli wa atba'ihim bihasabi maratibihim. Di antara faedah pelajaran dalam hadis ini, kata beliau, adanya seruan, anjuran untuk memperkuat rasa cinta kepada para rasul dan kepada para pengikut para rasul. Sesuai dengan tingkatan mereka. Sebagaimana kita ketahui, Taib, kita kasih pertanyaan, mumpung masih seger ini. Ada dua pertanyaan. Bolehkah membedakan antara para rasul dan para sahabat serta apa dalilnya? Nah,
Sekali lagi, anak ulangi pertanyaannya. Apakah boleh membedakan antara para nabi dan juga para sahabat dan apa dalilnya? Nah, apa dalilnya? Baik, ini yang membedakan kita dengan ahlul bidah. Ya, kalau ahlul bidah kadang ya jawab bisa, tapi dalilnya wallahu a'lam. Enggak ono dalilnya. Yakin dengan dalilnya, Pak? Iya, silakan. Boleh atau tidak dulu? Oh, tidak boleh. Iya. Nah, silakan, Pak. Jadi tidak boleh kita membedakan para nabi, para rasul, Iya. sahabat dan semua pengikutnya. Iya. Kita satu paket. Dia dijamin Allah surga, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Dalilnya Quran surat At-Taubah ayat 100. Taib, kita tampung dulu. Taib, kurang tepat jawabannya. Iya. Tapi karena sudah dapat hadiah, seandainya betul, nah hadiahnya jazakumullah khair. Tidak boleh, dalilnya hadis Rasulullah yang potongannya alaiha binawajib. Taib, cukup. Masih kurang tepat jawabannya. Taib yang akhwat. Tidak ada juga. Fadhal. Silakan. Tidak boleh membedakan antara sahabat yang Rasul dan kepada Allah. Dalilnya Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Baik, masih kurang tepat jawabannya. Ini insya Allah sudah pernah kita sampaikan. Mungkin bisa sekedar murojaah sedikit. Yang pertama kita sudah sampaikan harus dibedakan antara dua hal. Yang pertama, masalah para nabi, para rasul, kita tidak boleh membedakan dari segi keimanan. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Dalam segi mengimani para nabi, para rasul, nggak boleh membedakan. Wajib mengimani semuanya. Paham? Sekali lagi, dari sisi mengimani para nabi, para rasul, tidak boleh apa? Dibedakan. Dalilnya akhir-akhir surat Al-Baqarah. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Tapi dari segi keutamaan, boleh membedakan antara mereka. Dalilnya, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Ya, nanti dilihat ayat-ayat sebelum ayat kursi. Itulah para rasul yang kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Dari segi keutamaan para nabi, para rasul, boleh. Dan ini yang kita tekankan di sini. Makanya, coba antum baca terjemahan yang kita baca tadi, ucapan Syekh Abdul Manan Sa'di. Hadis ini di dalamnya ada. Tolong dibaca terjemahannya itu yang di buku. Hah? Nah, ada satu yang baca terjemahannya. Nah, ada yang bisa baca enggak? Nah, tolong dibaca satu aja. Tidak ada yang mau baca? Ada huwa. Ini yang kita maksudkan. Sesuai dengan apa? Iya. Semua rasul, semua para sahabat, manusia-manusia yang mulia. Tapi mereka ada apa? Tingkatannya.
Kalau kita mencintai semua para rasul, maka yang lebih kita cintai Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau yang paling mulia. Kita wajib mencintai semua para sahabat Nabi. Tapi Abu Bakar yang lebih kita cintai. Karena Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia. Itu yang dimaksud oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Wajib mencintai semua para rasul dan para pengikut mereka, namun sesuai dengan tingkatan mereka. Karena Allah membedakan antara tingkatan-tingkatan mereka. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Dan ijma' sahabat mengatakan nukhayyiru baina as-sahaba fi zamanin Nabi SAW. Ya, kami dahulu membeda-bedakan antara para sahabat ketika Nabi masih hidup. Ya, kayak mengatakan Abu Bakar yang paling afdal dan seterusnya. Ya, sekali lagi, ini yang wajib kita yakini dalam segi keimanan terhadap para nabi, para rasul tidak boleh dibedakan. Wajib mengimani semua nabi, semua rasul. Tapi dari sisi keutamaan mereka, ini ya ada tingkatan-tingkatan di antara mereka. Ada yang paling mulia di antara para nabi, para rasul, yaitu ulul azmi, dan yang paling ya afdal secara mutlak Nabi kita Muhammad SAW. Maka kecintaan kita juga bertingkat-tingkat kepada mereka. Sebagaimana tadi, para sahabat manusia yang paling mulia setelah para nabi, para rasul. Rasul bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasiku. Namun di antara yang mulia tadi, ada yang paling mulia. Di antaranya al-khulafa ar-rasyidun. Nah. Kemudian kata beliau, wa tahdzir min mahabbati diddihim. Kalau kita diwajibkan mencintai para nabi, para rasul, para sahabat, ini sekali lagi ya kecintaan lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya kita diharamkan mencintai orang-orang yang memusuhi mereka. Jangan sampai cinta Abu Lahab. Ada yang cinta Abu Lahab, Abu Jahal, naudzubillahi min dzalik. Ya. Dan ini bukan saja untuk Abu Jahal, tapi juga untuk semua orang-orang kafir. Sekali lagi, haram mencintai ya haulail kuffar. Ini pembahasan bab al-wala wal bara, cinta dan benci karena Allah. Rasul bersabda, "Awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Baik. Dari yang hadir di sini, ikhwan dulu. Siapa yang sudah khatam kitab Ushul Tsalatsah? Yang ikhwan dulu. Yang sudah khatam, entah baca sendiri, entah langsung belajar kepada seorang ustadz misalnya. Ya, yang penting sudah khataman, tapi di dunia nyata, bukan dunia mimpi. Saya ustadz, tapi dalam mimpi. Halu itu. Nah, ada yang khatam kitab Ushul Tsalatsah? Sudah, mau dites? Ini intinya bukan sekedar sudah aja. Sebutkan ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab tentang bab ini. Ya, cinta dan benci karena Allah. Entah dengan bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, bahasa Surabayanya, silakan. Inilah yang berkaitan dengan ada kata-kata yang di situ wajib ya barok, tapi tetap ya di atas tauhid dan taat kepada Rasul, atau taat kepada Rasul, taat kepada Allah, konsekuensinya al-bara. Bisa enggak? Taib, karena antum sudah dapat hadiah, jazakallah khair. Taib, ucapan beliau itu sebetulnya nggak salah juga.
Tapi yang kita maksud ucapan beliau, man wahadallaha wa rasul la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah. Barang siapa yang mentauhidkan Allah dan mentaati Rasul, tidak boleh baginya mualah, loyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah. Walau kanu aqraba qarib, meskipun mereka adalah karib kerabat yang terdekat. Kemudian beliau membawakan dalil surat Al-Mujadilah ayat yang terakhir. La tajidu qauman yu'minu billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Tidak engkau dapati, wahai Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka wala, loyalitas kepada yang menentang Allah dan Rasul. Walau kanu aba'ahum, meskipun ayah mereka dan seterusnya. Intinya, konsekuensi tauhid, konsekuensi dua kalimat syahadat harus ada al-bara'. Tidak boleh cinta, loyalitas kepada orang-orang kafir khususnya. Ya, demikian pula dengan ahlul bidah. Ini sekali lagi konsekuensi al-iman. Sebagaimana kata Rasul tadi, sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, hadis ini almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama yang dia cintai, terutama di akhirat. Semoga Allah menyatukan kita dengan Rasul dan para sahabat di surga kelak. Seseorang bersama yang dia cintai. Kalau mencintai Rasul dan para sahabat, insya Allah akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama mereka di akhirat. Namun sebaliknya, yang mencintai, yang memusuhi mereka juga sama, akan dibangkitkan di hari kiamat bersama para musuh Nabi dan Rasul tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi ini konsekuensi yang harus dijalankan setiap muslim dan muslimah. Fa'innal mahabbata dalilun ala quwwati ittisalal muhib biman yuhibbuhu. Sesungguhnya kecintaan itu sebagai dalil atau pengantar untuk menyambung hubungan antara yang cinta dengan yang mencintai. Sekali lagi, harus ada al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat kata keimanan, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ditanamkan oleh Ahlus Sunnah sejak dini. Makanya tadi, di antara referensi kitab tauhid yang dianjurkan oleh para ulama untuk dibaca tadi, kitab Ushulus Tsalatsa oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah. Di dalamnya tadi ditanamkan cinta dan benci karena Allah. Bukan karena kedudukan, bukan karena urusan dunia. Makanya kalau mau dibedakan sedikit, seperti yang mungkin pernah kita sampaikan juga di sini, ini bedanya dakwah salafiyah dengan dakwah kelompok-kelompok pergerakan, terutama yang mengarah kepada politik. Ketika ada pemilihan misalnya, kalau lawan politik mereka mencalonkan orang kafir, dimunculkan Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai pelindung-pelindung kalian, biar nggak nyoblos sebelah. Tapi kalau partainya mencalonkan yang non-muslim, sembunyikan ayat tadi. Paham? Betul nggak kayak gitu? Rahasia umum. Kalau dakwah salafiyah, inilah bedanya mereka dengan kita. Kalau mereka memang untuk kedudukan. Dakwah salafiyah lillah wa fillah. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang akidah kita. Bukan akidah yang musiman. Ketika musim politik lawannya calonnya kafir, dia apa? Antam dengan ayat-ayat tadi. Tapi kalau dari partainya mencalonkan yang non-muslim, disembunyikan ayat-ayat apa? Tersebut. Ini namanya apa? Akidah musiman. Karena apa? Dapat intinya rayaan kursi itu aja sudah. Nah, meskipun dilabeli
dakwah dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, intinya kalau dakwah salafiyah memang inilah akidah mereka. Sampai kapanpun cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun sudah sering kita sampaikan, cinta dan benci juga ya harus betul-betul sesuai dengan syariat. Jangan sampai seperti kelompok teroris benci kepada orang kafir sampai mendolimi mereka, sampai menumpahkan darah mereka tanpa hak. Ini ya batil. Ya, sesuai dengan ya sekali lagi yang digariskan oleh syariat. Cinta kepada Rasul wajib. Tapi boleh enggak istighosah kepada Rasul? Boleh enggak ngarap berkah di kuburan Rasul? Haram. Ya, sekali lagi cinta tadi ada aturan mainnya dalam syariat. Ya, jangan ngomong ya cinta enggak butuh dalil. Ya, sekali lagi butuh dalilnya. Almar'u ma'a man ahabba. Apalagi dengan ritual-ritual yang bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, cinta kepada para nabi, kepada para sahabat, kepada orang-orang yang soleh itu wajib, namun tidak boleh sampai berlebihan. Di antara berlebihannya sebagaimana kaum Nabi Nuh menyembah orang-orang soleh, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasrah. Demikian pula Lat di zaman kaum musyrikin jahiliyah. Mereka tabaruk kepada kuburannya Alat yang sekali lagi dulunya seorang yang dermawan ketika haji membuat roti dibagikan cuma-cuma kepada jemaah haji. Kata Ibn Abbas, falamma mat akafu ala qabrihi. Ketika Alat meninggal dunia, maka orang-orang musyrikin iktikaf di kuburannya, ngalap berkah di kuburannya. Itu kelakuan kaum musyrikin jahiliyah. Sekarang ada nggak yang kayak gitu? Iya. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian kata beliau, wa munasabatihi li akhlaqihi wa iktidaihi bihi. Kalau orang itu cinta tadi kepada para nabi, para rasul, cinta kepada para sahabat, kecintaan itu akan mendorongnya untuk mengikuti akhlaknya dan meneladaninya. Ya, makanya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW, maka Allah pasti mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Cinta bukan sekedar pengakuan belaka, namun harus ada bukti yang nyata. Di antaranya meneladani Rasulullah SAW. Makanya seorang penyair Arab pernah berkata, taksir Rasulullah wa anta tudhir hubbahu hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Apal syair ini? Nunggu terjemahannya. Baik. Kalau ada yang apal, sambung satu bait lagi. Kata penyair Arab tadi, engkau memaksiati Rasul, tapi engkau mengaku cinta kepada Rasul. Ini sesuatu yang tidak nyambung, nggak connect. Kemudian kata penyair tersebut, laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Seandainya cintamu itu betul-betul jujur, betul-betul benar dari lubuk hatimu, engkau pasti mentaati Rasul. Karena orang yang cinta itu pasti mentaati orang yang dia cintai. Sebagaimana tadi, kalau kita mengaku cinta Rasul, wajib mengikuti akidahnya Rasul, ibadahnya Rasul, akhlaknya Rasul, metode dakwanya Rasul. Bukan malah menyimpang dari ajaran Rasul. Bukan malah ngeminteri ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, cinta harus dibuktikan dengan al-ittiba, yaitu mengikuti ajaran Rasul SAW. Fahya dalilun ala wujudi dzalik. Cinta dalam hati nggak kelihatan, ya. Yang kelihatan apanya? Yaitu tadi perwujudan cinta itu.
baik dalam ucapan, baik dalam amal perbuatan. Ya, kelompok-kelompok sesat mereka mengaku-ngaku cinta kepada Rasul, tapi nggak ada buktinya, akidahnya menyimpang. Rasul mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercaya diriku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit. Akidahnya Rasul mengatakan Allah di atas langit, sedangkan mereka mengatakan Allah tidak di ruang, tidak di waktu. Allah di mana? Bagaimana dikatakan cinta kepada Rasul, tapi akidahnya menyimpang dari ajaran Rasul. Rasul sangat memperingatkan umat dari mengkeramatkan kuburan. Ya, Rasul SAW mengatakan, ulaiki idamat membangun kuburan, atau membangun masjid di atas kuburan, atau mereka sujud di kuburan, beribadah, ngalah berkah di kuburan. Itu sekali lagi kelakuan orang-orang Nasara, kelakuan tadi kaum musyrikin. Rasul memperingatkan. Bahkan ketika mau meninggal dunia, Rasul mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu quburan masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan mereka sebagai masjid. Entah dibangun betul masjid, bangunannya kelihatan, atau untuk ritual-ritual ibadah di situ, ngalah berkah di kuburan tersebut. Rasul melarang, tapi mereka justru jadikan wisata. Nah, naudzubillahi min dzalik. Ya, ini sekali lagi sangat jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul SAW berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Justru mereka sekarang tadi nyuruh orang untuk menuhankan, mengkeramatkan kuburan orang-orang tersebut. Ini sekali lagi, bagaimana dikatakan cinta Rasul, sedangkan menyelisihi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ya aidan ba'itsatun ala dzalik. Ya, cinta itu akan memotivasi. Itu kalau cintanya betul-betul jujur, kalau cintanya betul-betul dari lubuk hati yang terdalam, itu akan memotivasi manusia meneladani, mengikuti orang-orang yang dia cintai, mengikuti Rasul, mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, wa aidan man ahabba lillahi ta'ala fa inna nafsa mahabbatihi min a'dhami ma yuqarribuhu ilallah. Demikian pula barang siapa yang cinta karena Allah, maka kecintaannya kepada Allah itu sudah menjadi bentuk pendekatan diri kepada Allah yang sangat agung di sisi Allah. Makanya kita sering sampaikan ladang pahala ibadah bukan hanya yang nampak secara dohir, rukuk, sujud, kita umrah, kita haji. Ada namanya ibadah qalbiyah. Ada yang namanya ibadah hati. Ya, apa di antaranya? Cinta dan benci karena Allah. Kita cinta kepada tadi para nabi, para rasul, itu ibadah kepada Allah karena Allah yang memerintahkan. Kita benci kepada orang kafir, kepada alil bidah, kepada dai-dai penyesat umat, itu bentuk ibadah. Ya, jangan dikira itu berlebihan. Tidak, itu adalah bentuk ibadah. Allah yang memerintahkan kita untuk beribadah dengan tadi ibadah qalbiyah. Bentuk rasa harap, rasa tawakal, rasa takut kepada Allah yang merupakan ibadah qalbiyah, itu ladang pahala. Ini karena apa? Allah yang memerintahkan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan seterusnya. Wa ila rabbika farghab fala takhafun wa khafuni. Jangan disempitkan ibadah hanya amalan dohir saja. Namun ada namanya amalan batin. Kemudian kata beliau, fa innallaha ta'ala syakur. Allah itu maha berterima kasih, bersyukur. Yu'ti al-mutaqarrib a'dham bi adhaf mudha'afa mimma badal.
Allah memberikan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dibandingkan apa yang dia berikan. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan pahala, bahkan lebih dari itu. Wa min syukri ta'ala an yulhiqahu biman ahabba wa in qasura amaluhu. Ini ungkapan yang sangat indah dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Di antara bentuk syukurnya Allah kepada hambanya, dia mengikutkan orang yang cinta kepada yang dicintainya meskipun sedikit amalnya. Sekali lagi, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di berdasarkan hadis tadi, di antara bentuk rasa syukur Allah kepada hambanya, dia mengikutkan orang yang mencintai. Tadi mencintai para nabi, para rasul, para sahabat. Allah mengikutkan, menggabungkannya dengan mereka meskipun sedikit amal perbuatannya. Cuma tadi bukan sekedar cinta dalam ucapan lisan saja, namun harus ada pembuktian dengan ittiba tadi. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 69, "Wa may yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqah." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan merekalah sebaik-baik teman. Makanya kata para ulama, ketika seorang itu berpegang teguh dengan tauhid, dengan akidah salaf, dengan sunnah Rasul, kemudian diasingkan oleh manusia di dunia ini, maka dia harus ingat, di akhirat Allah akan menjadikannya bersama orang-orang yang paling mulia di atas muka. Ini janji Allah, dan Allah nggak akan mungkin mengingkari janjinya. Yang penting tadi syaratnya cinta kepada mereka, para nabi, para rasul, kepada para sahabat, dan betul-betul ittiba kepada ajaran mereka. Sekali lagi, almar'u ma'aman ahabbah, seseorang bersama yang dia cintai. Tapi tadi cinta bukan sekedar ucapan di bibir, harus ada sekali lagi keyakinan dalam hati, harus ada konsekuensi dalam amal perbuatan. Walihada qala Anas, oleh karena itulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Rasul SAW, pembantunya Rasul. Beliau pernah berkata setelah mendengarkan hadis yang kita bahas ini, ma farihna bisyai'in farahana biqaulihi sallallahu almar'u ma'aman ahabba. Tidak pernah kami bergembira dengan sesuatu apapun seperti kegembiraan kami dengan sabda Rasul ini. Seseorang bersama orang yang dia cintai. Qala, kemudian Anas bin Malik berkata, fa ana uhibbu Rasul sallallahu, aku mencintai Rasul sallallahu wa Abu Bakar. Kemudian mencintai Abu Bakar wa Umar. Fa arju an akuna ma'ahum, maka aku berharap semoga aku bisa bersama mereka, yaitu di akhirat, di surga. Sekali lagi, semoga Allah menggabungkan kita bersama para nabi, para rasul, dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harus betul-betul dijadikan sebagai motivasi untuk tadi. Harus membuktikan cinta kepada mereka dengan ittiba. Terutama dalam bab al-aqidah. Harus mengikuti akidah Nabi, akidah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden, orang-orang yang beriman memasukinya bersama orang-orang yang saleh dari ayah-ayah mereka, orang tua mereka, istri-istri mereka, dan anak keturunan mereka.
Ya, maka sekali lagi ini yang juga harus dijadikan sebagai motivasi untuk kita membangun rumah tangga di atas tauhid dan sunnah agar kita dan keluarga bisa bersama para nabi, para rasul dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Kata Allah, orang-orang yang beriman dan yang mengikuti mereka dari keturunan mereka dengan keimanan, kami gabungkan mereka ya dengan keturunan mereka meskipun sedikit amal perbuatan mereka. Ya, sekali lagi yang pertama harus ada al-hub, mahabbah, rasa cinta, dan dari rasa cinta itu akan ada amal ya untuk mengikuti jejak mereka ya, dan janji Allah akan menggabungkan mereka dengan para nabi, para rasul dan juga tadi siddiqin, syuhada, wasalih. Wa hada musyahadun mujarrabun idza ahabbal abdu al khair ra'aitahu mundamman ilaihim. Dan ini sesuatu yang ya sudah menjadi fakta di lapangan. Apabila seseorang betul-betul cinta, contohnya cinta kepada orang-orang yang baik, cinta kepada para sahabat Nabi, cinta kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, maka mereka akan menggabungkan diri mereka kepada orang-orang yang mulia tersebut. Itulah as-salafiyun. Kenapa mereka dinamakan salafiyun? Karena mereka menggabungkan diri kepada para as-salaf, mengikuti akidah salaf, mengikuti ibadahnya as-salaf. Ya, sekali lagi, cinta yang benar itu dibuktikan dalam perbuatan yang nyata. Harison ala an yakuna mislahum, bersemangat, berantusias untuk mengikuti jejak mereka. Contoh misalnya Imam Ahmad rahimahullah, ya, di awal kitab Usulus Sunnah, kitab akidah beliau, Imam Ahmad berkata, Usulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashabu Rasulullah SAW wal iktida'u bihim. Prinsip akidah kami Ahlus Sunnah adalah mengikuti jejak para sahabat Nabi SAW dan meneladani mereka. Itu di awal kitab akidah Imam Ahmad mengatakan demikian. Untuk apa? Tadi ya, memotivasi beliau dan juga kaum muslimin mengikuti, meneladani akidahnya para sahabat Nabi SAW. Jangan sampai hanya mengaku cinta kepada para sahabat, tapi melenceng, menyimpang dari akidahnya para sahabat, manhajnya para sahabat, ijma'nya para sahabat Rasulullah SAW. Dan wajib, ya, dan ini kita sering sampaikan, bedakan antara ijma' sahabat dengan pendapat individu sahabat. Ya, madhab sahabat dengan pendapat istihad individu apa? Sahabat. Ijma' para sahabat itu hujjah, itu dalil. Karena Rasul bersabda, la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku nggak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Tapi pendapat istihad individu sahabat bisa apa? Keliru. Ya, bisa apa? Salah. Kenapa? Ya, sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yushiku antanzil alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan Rasul bersabda, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Individu para sahabat ya bisa apa? Keliru. Ya, tapi ijma' mereka itu hujjah, itu pasti apa? Benar. Di antara ijma' sahabat apa? Yaitu tadi. Ya, rangkaian akidah yang dipaparkan oleh Imam Ahmad. Itu ijma' para sahabat. Misalnya haramnya mengkudeta pemimpin kaum muslimin, wajibnya mengimani
ya sifat-sifat Allah itu ijma para sahabat. Allah di atas langit itu adalah ijma para sahabat. Paham dong? Ya, sekali lagi, kalau kita mengaku cinta mereka para sahabat, wajib meneladani para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya masalah bab akidah tadi. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wa idza ahabba ahla syar' indamma ilaihim. Dan fakta di lapangan, kalau ada orang yang cinta kepada ahlu syar, orang-orang yang jelek, baik dari kalangan orang kafir, alil bid'ah, ahli maksiat, maka dia akan menggabungkan diri kepada mereka. Ya, mungkin juga di dunia maya misalnya, ya, fulan, ya, terutama dari kalangan ya artis misalnya, ya. Kemudian apa ngefan, biasanya apa ikut ke Facebooknya apa jadi pengikutnya dan sebagainya. Ini secara apa? Ya umum demikian. Ya bahkan mengoleksi apa, ya sudahlah. Nah, naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi fakta di lapangan demikian. Cinta akan menimbulkan tadi rasa mengikuti jejak apa? Mereka. Paham dong? Naudzubillahi min dzalik, jangan sampai ahlul khair mengikuti jejak ahlu asyar, naudzubillah. Wa amila bi a'malihim, dan beramal sebagaimana amal perbuatan mereka, ya. Dan ini yang sekarang banyak dikritik, ya. Artisnya sudah tobat, ustadznya mau jadi konten, nah, makan soto dikontenin, Taib, naudzubillahi min dzalik. Ya, jadi apa? Ustadz apa? Ustadz infotainment ya, apa namanya itu? Nah, naudzubillah. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalilihi. Kata Rasul SAW, seseorang tergantung agama sahabat karibnya, teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan salah satu di antara kalian siapa sahabat atau teman karibnya tersebut. As-sahib, sahib. Kata orang Arab, ya, as-sahib, sahib. Namanya sahabat itu bisa menarik kepada kebaikan atau kepada kejelekan. Harus betul-betul selektif. Harus betul-betul ya hati-hati. Jangan sampai keliru mencari teman dekat, sahabat karib. Dan sering kita contohkan, Abu Thalib, pamannya Rasul, didakwai oleh Rasul. Sampai ketika mau meninggal dunia, didakwai oleh Rasul untuk masuk Islam. Ya ammi kul kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah suatu ucapan, yaitu kalimat syahadat, yang aku akan membelamu di sisi Allah. Aku akan menjadi saksi bagimu di sisi Allah. Namun karena ya teman-teman dekatnya, CS-nya ya dari kalangan orang-orang musyrikin, sampai mati pun mereka juga membisikkan ya kejelekan sampai mati di atas kesyirikan. Di antara apa? Ya sebab tadi teman-temannya datang ketika dia dalam keadaan mau mati, ya atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau tidak suka dengan ajaran nenek moyangmu, wahai Abu Thalib? Ya, dia pun memilih apa? Bisikan teman-teman dekatnya. Ini bahayanya as-sahib yang jelek. Ya, maka harus seorang muslim, muslimah berhati-hati. Harus betul-betul selektif dalam mencari teman atau sahabat dekat. Karena ini berpengaruh urusan akhiratnya. Bukan hanya urusan dunia, sampai akhiratnya pun ini sangat berpengaruh. Demikian pula kalau mau ditambahkan, masalah mencari ya guru agama, ustadz ataupun dai harus juga lebih selektif lagi. Sebagaimana ini ucapan Rasul juga mirip dengan yang diucapkan oleh seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin, cuma babnya masalah ustadz, masalah dai, masalah guru agama. Kata Muhammad bin Sirin, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum.
ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka selektiflah, maka perhatikanlah dari siapa engkau mengambil ilmu agama tersebut. Kalau sudah salah, pilih ustadz, salah pilih guru agama, sebagaimana kata Rasul, du'atun al-abwabi jahannam, man ajabam ilaiha qadafu fiha. Akan ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Barang siapa mengikuti ajakan mereka, akan dimasukkan juga ke neraka jahanam. Ya, sekali lagi konsekuensinya nasib di akhirat. Ya, harus betul-betul selektif, harus betul-betul ya hati-hati, waspada. Kemudian kata beliau, wa mathalul jalisi saleh. Ini hadis Rasulullah SAW yang masyhur juga. Wa mathalul jalisi saleh kahamilil misk. Perumpamaan teman yang saleh, yang baik. Ya, yang saleh di sini bukan hanya sekedar rajin ibadah, ya, namun yang betul-betul di atas akidah yang sahihah, di atas ibadah yang ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Kadang orang menganggap soleh itu kalau rajin ibadah. Nggak mesti. Ya, rajin ibadah. Masya Allah, dia rajin ibadah, dia rajin puasa. Nggak taunya teroris. Ya, Rasul mengatakan apa? Tahqiru ahadakum salatahum ma'asalatihim. Kalian, wahai para sahabat, ketika membandingkan salat kalian dengan salatnya kelompok Khawarij, tidak ada apa-apanya. Rajin ibadah mereka. Ya, wasiyamahu ma'asiyamihim. Ya, kalau membandingkan puasa salah seorang di antara kalian dengan puasanya Khawarij, banyak teroris, nggak ada apa-apa. Itu sahabat. Rajin ibadah para sahabat, nggak ada apa-apanya dengan ibadahnya Khawarij, apalagi kita. Ya, makanya Abdullah bin Abbas ketika diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk berdialog dengan kelompok Khawarij di markas mereka waktu itu, kata beliau, aku belum pernah melihat orang-orang seperti itu yang rajin ibadah, wajahnya pucat karena banyak salat malam, lututnya itu ngapal karena apa? Banyak sujud. Ini luar biasa. Tapi apa? Ya, sesat menyesatkan. Yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya, yaitu ekstrim, ya, melampaui batasan syariat. Ya, sekali lagi, teman yang saleh, ya, ustadz yang saleh bukan yang kelihatannya nampaknya rajin ibadah, ya, tapi lihat dulu akidahnya bagaimana. Ikut akidah Rasul para sahabat atau menyimpang dari akidah Rasul, akidah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan teman yang soleh, kata Rasul, seperti yang membawa minyak wangi, ya. Tapi nggak mesti yang, ya, tapi nggak mesti yang membawa minyak wangi itu Baik. Saya semoga Allah jadikan kita semuanya orang yang soleh. Nah, imma an yuhdiyaka wa imma an yabi'aka. Ya, namanya penjual minyak wangi. Kalau kita nggak dikasih minyak wanginya, dikasih apa? Wanginya tok. Nah, bersyukur. Iya, masih bersyukurlah. Baik. Wa imma an tajid min raihatan thayyibah. Ya, tadi dapat wanginya yang dapat baunya yang wangi. Wa masal jalisi su kana fi khinskir. Perumpamaan teman yang jelek seperti yang meniup bara api. Imma an yuhrik thiyabaka, kalau enggak membakar bajumu, wa imma an tajida minhu raihatan khabithah, ya, atau engkau dapati darinya bau yang tidak sedap. 6. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan kata para ulama, salah satu kiat menggapai keistiqomahan di atas ibadah, di atas akidah yang benar, di atas al-haq, ya, itu harus betul-betul selektif mencari teman dekat atau juga tadi guru agama. Wa idza kana hadza fi mahabbatil khalqi fima bainahum fa kaifa biman ahabballah.
Kalau orang itu cinta tadi kepada makhluk yang memang diwajibkan kita untuk mencintai mereka, dari para nabi, para rasul, dari para sahabat, ya, mencintai makhluk yang memang Allah perintahkan mencintai mereka, itu pahalanya besar sekali. Lalu bagaimana dengan yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, wa qaddama mahabbata wa khasyata ala kulli syai'. Dan lebih mengutamakan rasa cintanya, ya, kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah di atas segala sesuatu. Dan ini juga sama tadi. Kalau kita mengaku cinta Rasul, kalau ada pendapat yang menyelisihi sunnah Rasul, mana yang didahulukan? Sunnah Rasul SAW. Ya, sekali lagi, kalau ada orang ngaku cinta Rasul, tapi lebih mengikuti pendapat kiainya atau ulama dan sebagainya, maka cintanya kepada Rasul ya bukan cinta yang sejati. Karena cinta kepada Rasul konsekuensinya mendahulukan sabda Rasul di atas semua pendapat yang ada. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum Allah, ya, orang yang lebih mendahulukan rasa cintanya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah di atas segala sesuatu, maka dia akan bersama Allah. Ya, dalam artian ma'iyatullah. Fa innahu ma'allah. Ini harus betul-betul dipahami dengan benar. Maka dia bersama Allah. Apakah menyatu dengan Allah? Na'udzubillahi min dalik. Taib, tes. Biar nggak ngantuk. Tadi ikhwan dulu, sekarang akhwat. Tolong sebutkan macam-macam kebersamaan Allah dengan hambanya beserta dalilnya. Nah, dalilnya singkat-singkat itu insyaallah. Nah, sebutkan, ini yang akhwat dulu, sebutkan macam-macam kebersamaan Allah dengan hambanya beserta dalilnya. Nah, adalah. Bismillah, Ustaz, izin menjawabnya. Ma'iyatullah ada dua. Ini hafalan apa? Baca? Ada yang dibaca. Oh, alhamdulillah. Ya kan cuma tanya. Baik, silahkan. Secara khusus, ma'iyatullah secara umum. Kalau ma'iyatullah secara khusus yaitu kebersamaan Allah dengan orang-orang yang beriman. Dalilnya? Dalilnya Innallaha ma'as-sabirin. Iya, coba lain-lain. Yang berikutnya? Kalau yang kedua itu ma'iyatullah secara umum, yaitu kepada kebersamaan Allah kepada hambanya baik yang beriman dan maupun yang tidak beriman. Iya. Dalilnya? Inama ma'akum. Ya, jangan ngarang. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Baik. Jazakillah khair. Barakallahu fiik. Baik. Ini perlu diulang lagi. Ya, sudah mungkin sering kita sampaikan juga. Kalau mau ditulis tadi, kebersamaan Allah dengan hambanya ada dua. Kebersamaan Allah dengan hambanya ada dua. Karena ini berkaitan dengan ucapan Syekh Abdurrahman Sa'di, fa innahum ma'allah. Jangan sampai gagal paham. Nanti arahnya ke wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Na'udzubillah. Nah, sekali lagi, kebersamaan Allah dengan hambanya ada dua. Kebersamaan secara umum. Kebersamaan secara umum. Yaitu Allah melihat, mendengar, mengawasi semua makhluknya.
yaitu Allah melihat, mendengar, mengawasi semua makhluknya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Baik yang mukmin maupun yang kafir. Itu kebersamaan secara umum, ma'iyatul amah, yaitu Allah melihat, mendengar, mengawasi semua makhluknya, yang mukmin maupun yang kafir. Sudah? Ma'iyatu al-amah. Sekarang yang kedua, al-ma'iyatul khasa. Kebersamaan secara khusus. Yaitu Allah melindungi, menolong, menjaga orang-orang yang beriman. Yaitu Allah menjaga, melindungi orang-orang yang beriman saja. Kalau dalil yang pertama, nanti lihat surat Al-Hadid ayat keempat. Ya, nanti tulis sendiri aja. Nah, surat Al-Hadid ayat keempat, lihat ayatnya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Di mana saja kalian berada, yaitu dengan ilmunya Allah. Adapun dalil kebersamaan Allah secara khusus, di kitab ini ada. Nah itu surat An-Nahl ayat 128. Ya banyak. Tadi disebutkan juga innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Surat An-Nahl 128. Paham dong? Baik. Atau ucapan Rasul kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar, karena Allah bersama kita. Bersama di situ melindungi, menjaga, ya, dan seterusnya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa qad hasala lahul qurb al-kamil minhu. Maka orang itu akan dekat kepada Allah dengan kedekatan yang sempurna. Itu ma'iyah al-khasa. Wa huwa qurbul muhibbin wa kana Allahu ma'ahu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian kata Syekh yang terakhir, wa a'la anwa'il ihsan mahabbatur rahimil karimir rahman. Dan kebaikan yang paling tinggi, yang paling agung mencintai Allah, ya Ar-Rahim Al-Karimir Rahman, mahabbatan makrunatan bima'rifatihi. Namun cinta yang dibarengi dengan memahami, mengenal Allah lewat nama-nama dan sifatnya. Dan inilah yang sering kita sampaikan, kedudukan ilmu tauhid. Ya, bahwasanya cinta kepada Allah harus dibarengi dengan ma'rifatullah, mengenal Allah lewat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu terus belajar apa itu tauhid asma wa sifat. Fanas'alullaha an yarzuqana hubbahu. Kata Syekh, semoga Allah menganugerahkan kepada kita rasa cinta kepadanya, wa hubba man yuhibbu, dan rasa cinta kepada yang mencintainya, wa hubbal amal alladzi yuqarribu ila hubbih, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita kecintaan kepada amalan yang bisa mendekatkan kepada cinta kepada Allah. Innahu jawadun karim wa billahi at-taufiq wallahu taala alam. Ini ada pertanyaan, apakah akidah yang buruk itu terpengaruh hati atau itu terpengaruhi hati walaupun sudah ikut kajian, karena syubhat itu akan terus ada selama masih hidup di dunia. Kemudian apa tips biar tidak kena syubhat? Betul bahwasanya akidah yang jelek itu pengaruhnya, ya, dan sebabnya dari hati ke hati. Ya, maksudnya kadang orang belajar akidah di kajian sunnah, tapi hatinya nggak ikhlas. Ya, masih belum ikhlas. Apalagi yang memang ya dari aliran yang menyesatkan, alias orang itu baru hijrah. Ya, terkadang karena
ada benturan antara akidah yang lama dengan yang baru, kadang ya susah untuk menerima. Jasadnya duduk ya di kajian sunnah, tapi hatinya apa? Nah, dan itu kita saksikan sendiri. Ini pernah kita saksikan sendiri ketika kita ikut kajian waktu kuliah di Madinah. Kita ikut kajian ba'dal maghrib ya di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ahli hadis kota Madinah. Sekarang sudah pensiun, beliau tidak ngajar di mana-mana karena sudah sepuh, usia kurang lebih 90-an. Ya, semoga Allah memperpanjang usia beliau di atas ketaatan kepada Allah. Ketika kita belajar kepada beliau, itu yang hadir ribuan. Ya, di antaranya ada dosen dari UIM, ada banyak kan dosen dan mahasiswa dari Universitas Islam Madinah. Ada salah satu mahasiswa dari Afrika sana, rajin dia duduk. Kita saksikan sendiri, dia tiap hari datang ke majelisnya Syekh. Ya, dari kuliah Quran itu. Kemudian waktu itu Syekh Abdul Muhsin Abbad ditanya tentang kejadian Afghanistan, yaitu ketika kejadian 11 September waktu itu. Ya, ketika Amerika setelah ya kena tadi 11 WTC dia. Apa namanya? Iya, itu kan nyerang Afghanistan. Beliau berfatwa kalau Usama bin Laden itu gentle, ya, dia lebih baik mengorbankan dirinya daripada mengorbankan kaum muslimin di Afghanistan. Ya. Tiba-tiba anak yang dari Afrika tadi nyeletuk, ya. Syekh tidak tahu fakta di lapangan. Paham maksudnya? Hah? Dia belajar kepada Syekh, tapi dia mencela. Paham dong? Nah, ini sekali lagi tidak aneh ya dalam dunia dakwah. Ya, makanya banyak sebetulnya para penyusup. Ya, entah jadi talib atau jadi ustadz. Paham? Ya, makanya tadi kita sering nasihati hati-hati, waspada. Ya, para penyelinap itu banyak yang memang dulunya tidak di atas dakwah salafiyah, tapi ketika sekarang dakwah salafiyah lagi ngetren, ikut-ikutan. Paham dong? Casingnya casing salafi, ya, namun isinya ya, kalau saya di Saudi biasanya mengatakan ya kayak mobil ya, itu kelihatan bodinya ya dari luaran yang ya mewah lah, tapi mesinnya mesin ya bajai. Ya, apalah gitu. Nah, itu sekali lagi yang harus diwaspadai. Maka betul itu pengaruhnya memang dari hati dan kembali kepada hati juga. Terkadang awalnya ikhlas, tapi ketika di tengah jalan nggak ikhlas, maka mempengaruhi akidahnya. Maka banyak juga sekarang ini model-model mantan salafi. Mungkin antum pernah dengar, ya? Bukan hanya yang ya para pengikut yang mengaku bahkan ustadznya, ya. Ada yang mengaku sudah jadi mantan Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi introspeksi bagi kita. Hati-hati tentang masalah hati, masalah al-ikhlas. Dan juga hati-hati ini juga tips untuk kita bisa terhindar dari syubhat. Ya, yaitu dengan kita ikhlas dalam mencari kebenaran, ikhlas dalam ngaji sunnah, ikhlas dalam ngaji akidah salaf. Dan terus istiqomah belajar akidah salaf. Karena di antara yang paling pokok membedakan mana ahli sunnah, ahli bid'ah, mana ahli haq, mana ahli batil, akidah. Jangan pernah bosan belajar akidah salaf. Ya, kemudian juga kalau sudah tahu akidah salaf, jangan pernah mencicipi akidah al-batil. Jangan pernah mencicipi majelis ahli syubhat. Paham dong? Ya, sekali lagi ini masalah urusan dunia akhirat. Bukan hanya urusan dunia saja. Kalau sudah salah langkah, fatal akibatnya. Nasallahu ta'ala as-salamata wal afiyah. Kalau partner bisnis saya non-muslim, ya kita bedakan antara ya cinta dari dalam hati
dengan sekedar muamalah. Ya, ketemu dengan orang kafir tetangga kita, ya sekedar apa? Nyapa, tapi nggak ada apa rasa cinta. Betul enggak? Bisa nggak seperti itu? Sangat bisa. Paham dong? Ya, sekali lagi bedakan antara cinta dengan sekedar menyapa. Paham dong? Ya, kita punya tetangga kafir, teman dulunya yang di sekolah kafir, kita ketemu, tidak ada masalah ngobrol. Apalagi tadi urusan bisnis dan sebagainya, tidak ada masalah. Rasul muamalah dengan Yahudi. Paham dong? Tapi nggak ada rasa cinta kepada apa? Mereka. Nggak ada masalah. Nah, ada ini tolong jangan disalahpahami sampai ada pertanyaan berikutnya. Apakah sebaiknya saya tinggalkan usaha saya? Jangan. Ya, eman sudah. Paham dong? Ya, bedakan sekali lagi antara cinta, loyalitas dengan sekedar apa? Bermuamalah dengan, dan sudah kita sampaikan berulang kali. Kita punya tetangga, itu ada 3 tipe, 3 kategori. Ya. Tetangga yang punya 3 hak, tetangga yang punya 2 hak, dan tetangga yang punya apa? 1 hak. Tetangga yang punya 1 hak yaitu tetangga kafir. Ya, apa haknya? Dihormati. Tapi bukan harus apa? Dicintai. Paham dong? Baik, jadi sekali lagi jangan salah paham. Ya, tapi jangan sampai ini pertanyaan berikutnya, karena partner saya jadi sahabat, jangan. Paham dong? Sekedar partner ya sudah, masalah udah bisnis. Paham dong? Ya, jangan jadikan apa? Sahabat sampai ketika ulang tahun diucapi ucapan selamat hari raya, ya perayaan agamanya diikut, naudzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi ada batasannya. Bagaimana menyikapi jika memiliki teman, pengajar, sanak sekaligus tetangga dekat, tetapi istri dan teman tersebut seorang Nasrani, ya, dalam berteman dekat. Ini sudah kita sampaikan, bedakan antara sekedar bertetangga, berteman dengan menjadikannya sahabat dekat. Makanya dikatakan oleh para ulama, al-khalil itu sahabat dekat, ya, teman karib, bukan sekedar ya ketemu, ya assalamualaikum waalaikumsalam kemudian selesai. Ya, bedakan antara apa? Menjadikannya sahabat karib, kemana-mana pergi. Paham dong? Nah, qul qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.